layanan kesehatan dan standar hukum. Kebenaran itu katanya membebaskan ya. Rasanya kita tenang-tenang saja ya kalau merasa benar, kapan di mana saja eh, rasanya bebas, merdeka gitu ya. Dan saya kira ini yang menjadi harapan kita semua, para penyelenggara kesehatan di tengah situasi yang tidak jelas ini, kita harapannya tetap merdeka, bebas di dalam pelayanan dengan catatan tentunya ya, bahwa syarat untuk rasa bebas itu tentu merasa diri benar dulu. Kalau kita tidak benar, ya udah takut duluan kan ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara berpikir benar yang dianggap orang kesehatan kita dan paradigma berpikir benar menurut orang hukum. Ya. Kita berpikir memang berangkat dari kebenaran fakta yang disebut kebenaran korespondensi. Ya, dikatakan benar hanya dan jika empiris, artinya bisa diindra, ya. Nah, karena itu kita mengenal ada istilah EBM ya, Evidence Based Medicine, ya, yang dituangkan menjadi standar-standar ilmu. Nah, sesungguhnya standar ilmu yang kita tuangkan itulah yang akan nantinya dijadikan sebagai standar hukum oleh para pembentuk hukum dan akan dinilai oleh para penegak hukum ketika ada suatu sengketa. Jadi sebenarnya dari alur ini secara sederhana yang menentukan standar ilmu kesehatan menjadi standar hukum sebenarnya kita sendiri juga gitu. Karena itu para pembentuk standar ilmu yang kita kenal katakanlah mulai dari standar profesi itu ya, itu betul-betul berpikir sampai ke hilir. Jangan berpikir bahwa ketika membuat standar profesi itu berharap sesuatu idealisme keilmuan. Idealisme keilmuan kedokteran atau kesehatan itu adanya di bangku kuliah. Tetapi ketika kita membuat standar profesi, kita harus memikirkan bahwa ini nanti akan menjadi standar hukum yang akan menjadi tolak ukur para penegak hukum ketika menilai suatu sengketa kesehatan. Nah, ini saya kira penting juga para pembentuk standar profesi memahami tentang cara berpikir hukum dan tahu persoalan-persoalan hukum di lapangan terkait standar-standar yang ada. Nah, pertanyaan kritisnya di awal untuk memantik kita adalah, apakah semua tentang kesehatan itu bisa distandarkan? Apakah standar-standar kesehatan itu juga harus tertulis? Nah, itu pertanyaan reflektif saja buat kita, ya, sekalian teman-teman pagi-pagi diajak memikirkan kembali, apa iya semua kesehatan itu bisa distandarkan? Dan kalau distandarkan, apa iya semua standar itu harus tertulis? Mengutip William Osler, ya, Bapak kedokteran modern, ya, beberapa mengatakan demikian. Em, Quote-nya yang terkenal, medicine is a science and an art. Ya, memang konsep ini sudah ada sejak zaman Hippocrates, cuma dengan frasa-frasa modernnya eh, di banyak dikumandangkan oleh William Osler ya. Apa itu science? Kalau kedokteran itu adalah science dan art, pertanyaannya apa itu science? Ya, bagaimana standar-standar science itu baru science dalam kesehatan. Bagaimana art? Apa itu art dalam kesehatan? Bagaimana menstandarkan art itu? Ya. Pertanyaan lanjut. Apakah standar kesehatan yang tadi ada standar science and art tadi, kalau bisa distandarkan bagaimana? Apakah standar kesehatan itu sama dengan standar hukum? Karena dianggap persoalan hukum dalam penegakan hukum kalau ada penyimpangan standar hukum. Bukan penyimpangan standar kesehatan, penyimpangan standar hukum pada dasarnya. Gitu ya.
Bagaimana menstandarkan kesehatan tadi, ya, yang merupakan standar science and art itu kalau distandarkan, ya, sebagai standar hukum. Dan sebenarnya peran kita sendiri sebagai profesi membuat standar kesehatan menjadi standar hukum itu sangat besar sebenarnya. Kalau peran kita yang membuat itu sangat besar, logikanya ketika terjadi penegakan, mestinya, penegakan hukum maksudnya ya, mestinya peran pembuat ini pun juga sangat besar nantinya di dalam memberikan satu asesmen penilaian yang kira-kira relevan untuk menjadi pertimbangan pengambil keputusan hukum. Ya, memang orang kesehatan bukan orang hukum. Aparat kesehatan bukan aparat penegak hukum. Tetapi aparat penegak hukum di dalam menegakkan hukum terkait sengketa kesehatan tidak mungkin tidak, itu pasti melibatkan orang kesehatan itu sendiri. Nah, karena itu penting sekali koordinasi organisasi profesi, peer group terhadap para anggotanya agar di dalam memberikan komentar, keterangan, ya, itu koordinasi baik dengan pimpinan supaya semuanya bisa eh, terkoordinir dengan baik ya. Apakah kalau kita sudah lihat reflektif tentang standar kesehatan, standar hukum, pertanyaannya atau persoalannya, apakah para pembentuk hukum di bidang kesehatan, ya, apakah para penegak standar-standar hukum di bidang kesehatan itu memahami pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Karena ini nanti akan menjadi acuan baik di dalam membentuk satu peraturan maupun dalam menegakkan satu peraturan di bidang kesehatan. Nah, saya kira slide ini sering saya tampilkan bahwa secara praktis empiris ya, dari sisi praktis empiris dianggap persoalan hukum itu kalau ada gap, ada kesenjangan antara yang namanya das solen, itu standar-standar hukum ya, penggaris mistar siku ya, karena hukum itu diambil dari makna penggarisnya tukang kayu yang dipakai bikin kayu, apa mebel katakanlah begitu ya. Dianggap persoalan hukum kalau ada gap antara das solen dan das sein. Das sein itu adalah praktek kenyataannya kita, praktek profesi kita yang diinvestigasi oleh aparat, kemudian dicocokkan dengan mistarnya aparat, cocok enggak ya? Gitu. Padahal yang buat mistar juga sebenarnya kan kita, ya, entah sadar tidak sadar. Nah, kalau kita lihat definisi di dalam Undang-Undang Kesehatan, Omnibus Law Kesehatan, ya ini ditulis di pasal 1 angka 1. Betapa penting definisi ini. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang. Mari kita lihat apa definisi kesehatan itu. Keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, menstandarkan kesehatan fisik saja tidak mudah. Ada lagi jiwa, ada lagi sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit. Ya. Untuk memungkinkannya hidup produktif. Ini kalau teman-teman bedah satu-satu, apa iya begitu gampang membuat standar kesehatan itu? Ya, dengan filosofi pengobatan tadi, science and art, itu ya, tidak gampang. Ya. Karena itu ketika kita bicara kesehatan itu selalu kompleks, dinamis, dan memang tidak mudah dipahami. Karena itu hati-hatilah di dalam menilai praktek profesi kesehatan. Kita reflektif kembali bagaimana pelayanan kesehatan saat ini. Pelayanan kesehatan teman-teman di Vaskes, kemudian yang eh, ada di media yang banyak kita lihat, ya. Bagaimana lembaga-lembaga eh, penyelenggaranya kalau dari sisi kesehatan, ya, Vaskesnya, lembaga-lembaga pengambil kebijakan, lembaga-lembaga pembuat regulasi, nah itu semua, ya, ikut andil di dalam kondisi pelayanan kesehatan saat ini. Bagaimana peraturan hukumnya yang juga sebenarnya berangkat dari peraturan standar-standar profesi yang kita buat sendiri. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana perilaku tenaga kesehatan, jangan juga kita hanya melulu melihat
perilaku aparat, tapi kita juga tidak reflektif melihat bagaimana perilaku kita sendiri di dalam pelayanan kesehatan. Ya. Nah, inilah yang menurut Friedman, Lawrence M. Friedman, ya, dalam teori sistem hukumnya, yang penting untuk kita perhatikan kalau kita mau berhukum yang baik, yang benar, gitu ya. Struktur kelembagaannya, peraturan hukumnya, dan perilaku itu sendiri. Yang mana ini semua satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan saling tergantung untuk mengharapkan, mendambakan hukum yang baik. Hukum itu kan baik sebenarnya. Hukum itu mistar katakanlah. Mistar itu dipakai tukang kayu untuk membuat mebel, kursi, meja yang Anda gunakan saat ini supaya harmoni, ya, rapi, teratur, berfungsi optimal. Hukum itu bagus, gitu ya. Tetapi bagaimana eh, di lapangan, menurut Friedman, tiga unsur ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kalau kita bicara standar, saya mulai dari ini standar hukum. Standar hukum itu adalah apa yang tertulis di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya mulai dari yang paling tinggi saja dulu jadi acuan utama kita, yaitu Undang-Undang Kesehatan. Ya. Setiap orang berhak memang akan standar pelayanan kesehatan. Kita tidak ragu. Yang namanya pelayanan itu membutuhkan standar. Ya. Yang namanya pelayanan publik pasti membutuhkan standar atau prosedur-prosedur. Tidak mungkin seenaknya aparat atau penyelenggara untuk menjalankan kewenangan tanpa standar. Itu kita akui bahwa kita butuh pelayanan yang terstandar. Ya. Nah, standar itu apa? Di dalam hukum, di dalam Omnibus Law Kesehatan, gampangannya ya teman-teman, undang-undang itu adalah bagian dari hukum, walaupun undang-undang tidak identik dan terbatas hanya pada, walaupun hukum tidak identik dan terbatas hanya pada undang-undang tentunya. Nah, tetapi undang-undang itu bagian dari hukum yang penting untuk kita perhatikan. Standar pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan adalah satu pedoman bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Jadi yang namanya standar itu tetap jadi pedoman kita ya dalam pelayanan. Nah, ada prinsip-prinsip di dalam pelayanan kesehatan yang menjadi acuan kita. Ya, walaupun mungkin kita tidak memahami, mengetahui semua standar-standar yang ada itu satu. Yang kedua, mungkin kita dihadapkan satu layanan yang tidak ada standar atau tidak jelas standarnya harus bagaimana. Atau dalam kondisi tertentu kita tahu standarnya begini, tetapi sarana prasarana di tempat kita tidak memungkinkan untuk itu. Dan ternyata SOP atau SPO yang harusnya menjadi tailor-made di vaskes kita juga tidak ada misalnya. Itu bagaimana kita mengambil keputusan, ya. Nah, Omnibus Law dalam peraturan pemerintah memberikan prinsip. Prinsip itu kan dasar menjadi titik pijak kita di dalam mengambil keputusan. Bahwa ketika kita akan mengambil satu keputusan tindakan, berpusatlah pada pasien, patient-centered care. Ya. Jangan berpusat pada kepentingan eh, vaskes atau nakes. Nah, ini harus kita jaga. Ini yang tahu siapa? Kalau bukan batin hati kita sendiri. Nah, inilah bagian dari art yang dimaksud oleh William Osler, ya, bagian dari art, bukan hanya itu, ya. Berpusat pada pasien untuk kebutuhan pasien dan untuk keselamatan pasien itu yang terutama, ya. Jadi orientasinya memang untuk pasien. Jangan membuat dikotomi antara pasien dengan nakes, karena nakes pun bisa menjadi pasien. Jadi saya kira budaya-budaya seperti ini harus kita biasakan di komunitas kita, bahwa orientasi atau standar prinsip pelayanan kita memang untuk pasien. Nah, persoalannya adalah kita kerap kali melihat standar itu hanya sebatas pada standar-standar yang tertulis. Padahal kalau kita lihat di dalam Omnibus Law, ini saya kutip dari pasal 274 dari Undang-Undang Kesehatan. Ya. Mari kita cermati di sini teman-teman. Ya. Standar-standar, kalau ini kan ini prinsip ya, dituangkan ke dalam norma yang lebih detail yaitu kewajiban di sini misalnya. Norma wajib bahwa Namet Nakes itu wajib dalam prakteknya itu harus sesuai dengan
standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tiga yang merah ini saya tandai. Merah, ya, dan yang hitam ada etika profesi dan juga kebutuhan kesehatan pasien. Nah, etika profesi ini lebih luas dari hukum. Etika pada dasarnya lebih luas dari hukum. Etika profesi pasti lebih luas daripada standar profesi. Ya. Etika profesi pasti lebih luas dari standar profesi. Dan karena tidak semua pelayanan kesehatan itu bisa distandarkan dengan melalui tiga standar ini, maka yang menjadi acuan kita ketika tidak ada standar atau tidak jelas standarnya atau kondisi yang tidak memungkinkan, maka apa yang menjadi panduan kita yang lain yang lebih teknis adalah etika profesi, ya. Juga kebutuhan kesehatan pasien. Ini kan senada dengan yang ini tadi, ya. Nah, Nah, ini kalau teman-teman mau lihat lebih jauh tentang etika profesi kebutuhan kesehatan pasien bisa dilihat di konten-konten YouTube saya yang lainnya ya. Ini kewajiban yang lain saya nggak bahas ya. Persetujuan ya, rahasia, rekam medik, soal merujuk. Tetapi poinnya di sini teman-teman yang mau saya sampaikan bahwa kewajiban atau standar-standar pelayanan kesehatan kita yang dihukumkan itu ternyata tidak dibatasi dengan standar tertulis loh. Ini menurut saya satu kebijakan yang termasuk bagus dari para pembentuk undang-undang. Ini kejadian apa kewajiban ini sudah ada sejak zaman Undang-Undang Praktek Kedokteran, kecuali etika profesi. Etika profesi ini baru dalam Omnibus Law ya. Nah, tetapi sih yang poinnya adalah standar itu tidak tertulis saja ternyata, ya kan? Yang namanya kebutuhan kesehatan pasien itu siapa yang nilai? Nah, disinilah kalau dalam hukum administrasi ada yang namanya kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi itu adalah kewenangan bebas bertanggung jawab juga. Bukan cuma bebas tanpa pertanggungjawaban. Yang diberikan kepada penyelenggara kesehatan. Yaitu siapa? Bisa vaskes, bisa named, bisa nakesnya. Ketika memberikan pelayanan, menilai kebutuhan kesehatan pada saat itu tidak ada standar yang jelas. Maka orientasinya, ini kebutuhan kesehatan pasien, saya lakukan. Saya ambil contoh, saya pernah tahun 2004 ya, 21 tahun yang lalu saya dokter jaga di RSUD kota gitu, kota Palu. Waktu itu ada pasien eh, anak-anak ya THT masuk dengan keluhan ada manik-manik ya, biji manik-manik yang bulat-bulat itu masuk dalam hidung. Ya. Saya enter, oh masih ada, masih nampak, kayaknya masih bisa nih diambil. Nah, tiba saat saya minta teman-teman perawat siapkan THT tools. Ternyata tidak ada. Terus saya tanya, lah kalau kejadian kayak gini selama ini kalian bikin apa? "Ah, kami keluarin pakai peniti dok." Hah? Peniti? Iya, peniti loh ini. Mana penitinya? Ntar dok dibeli dulu. Dibeli di depan. Pakai peniti loh teman-teman. Ya, ya, di apa? Ditekuk yang tajamnya itu, dibuntuk, ya. Terus dicongkel, ya. Saya congkel waktu itu ya, ya, ya berhasil waktu itu. Pertanyaannya sekarang, itu masuk standar enggak? Standar profesi? Kan tidak. Iya kan? Persoalannya yang tidak sesuai standar itu tidak dipersoalkan. Apa yang beruntungnya adalah yang tidak sesuai standar profesi itu tidak dipersoalkan sama pasien. Karena apa? Karena pasiennya baik-baik saja. Iya kan? Coba seandainya misalnya saya pakai peniti yang sudah tidak sesuai standar, malah kedorong masuk atau malah cedera pasiennya. Wah, kena deh saya. Ya, MKDKI untungnya belum ada waktu itu. Oh ini tidak sesuai standar nih, kena gitu ya. Nah, nah itu tuh maksud saya ya. Layanan kita tidak mungkin semuanya tertulis. Saya kira teman-teman di dalam praktik pasti bisa menemukan contoh-contoh pengalaman lain-lain yang saya maksud ya. Nah kalau toh nih, kalau toh secara hukum ya kita melenceng dari standar. Ya, bisa dibaca di pasal 735, 736, nanti bisa juga di pasal 500 ya. Itu sanksinya di ujung. Ya. Ini kita tidak menganggap remeh sanksi administrasi atau eh, apa menganggap pidana tidak perlu dalam pelayanan kesehatan tidak.
Tetapi para pembentuk undang-undang menyadari, memahami bahwa terkait standar-standar ini sepertinya tidak mudah dirumuskan dalam tulisan. Itu satu. Yang kedua, memang standar pelayanan kesehatan itu tidak semua harus tertulis. Yang ketiga, memahami persoalan standar-standar ini tidak mudah. Karena itu diprioritaskan, karena ini konteks pelayanan, bukan tindakan kriminal loh. Pelayanan ini dianggap orang-orang baik. Ya. Beda kalau memang kejadian nyata perampokan, pembunuhan, pencurian. Ya. Itu memang tindakan kriminal. Tapi kalau tindakan pelayanan itu mesti dianggap penyelenggaranya orang-orang baik. Karena itu tidak boleh buru-buru pidana. Ya. Maka yang diutamakan di sini kalau teman-teman lihat, sanksinya itu diutamakan adalah sanksi yang sifatnya administratif. Sanksi administratif itu konsepnya, maknanya adalah sanksi yang memulihkan, mereparasi, reparator sifatnya dalam bahasa hukum. Memperbaiki ulang. Saya tegur kamu lo ya, jangan begitu. Kayaknya kali ini bukan teguran lisan lagi deh, kalau sudah kayak gitu harus tertulis. Ya, kalau masih dablek apa bandel ya, membangkang ya, itu baru bisa dikasih denda ya, atau kalau kebablasan ya cabut izin ya. Jadi tidak serta merta pidana itu langsung masuk gitu ya. Nanti bisa dilihat apa itu pidana administrasi menurut WF Prince ya, dalam konten konten saya yang lainnya ya. Nah, karena waktu saya harus akhiri sampai di sini teman-teman, bahwa kalau saya boleh ringkas ya, baik dari undang-undang maupun di peraturan pemerintah kurang lebih begini ya. Ini saya tidak ambil dari langit ketujuh ya, hanya ambil dari kitab undang-undang dan PP ya. Bahwa yang namanya tindakan praktek profesi kita itu bisa dibenarkan. Ya, tadi kan kita mau kalau benar kita merdeka rasanya, bebas ya. Kebenaran itu memerdekakan. Nah, bagaimana supaya kita bisa yakin tindakan kita ini benar? Pertama-tama kita lihatlah standar-standar hijau, standar-standar tertulis ini. Ini saran saya tetap ya, mengingat sistem hukum kita civil law itu sangat mengedepankan peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis dan lebih mudah dinilai kalau tertulis memang ya. Ini juga untuk pengambil kebijakan praktek hari-hari di vaskes kita yang belum dituliskan dalam SPO atau SOP segeralah dibuatkan. Saya mengistilahkan SPO atau SOP itu bagian dari seperti payung hukum yang kecil. Ya walaupun kecil tapi kan lumayan kalau ada payung daripada tidak ya. Kasihan sejawat-sejawat yang praktek tanpa SOP atau SPO yang cukup jelas ya. Dan tailor-made untuk vaskes tersebut. Jangan kopas punya tetangga. Ya, pasti berbeda ya. Kalau hanya untuk dalam konteks akreditasi sesaat tidak apa-apa lah. Formalitas. Setelah itu back to nature. Sesuaikan dengan kondisi Vaskes. Ya ini tiga standar tertulis, standar profesi, standar pelayanan, dan SPO. Ya. Tetapi ada standar lain di luar standar tertulis itu. Ya. Yaitu ada etika profesi, ada kebutuhan kesehatan pasien, dan ada bukti jurnal-jurnal lain ya. Walaupun itu tertulis tetapi belum dituliskan dalam standar maksudnya ya. Saya kira sebagai ringkasan poin utama pada kesempatan kali ini, saya mau mengutip eh, quote dari Profesor Jimli Asidiki bahwa apa yang kita dengarkan tadi itu baru sebatas teks. Apa yang kita baca, kita dengarkan di media sosial tentang sengketa-sengketa medis, sengketa kesehatan, ya, itu baru teks. Ya. Nah, jangan buru-buru memberikan penilaian. Karena menurut Profesor Jimli itu teks saja belum cukup. Kita perlu mengetahui konteks lebih lanjut ya. Teks-teks tadi relevansinya, hubungannya dengan kasus itu apa, kemudian bagaimana kita memahami konteks real dari peristiwa itu. Ya, jadi memang tidak mudah menjadi hakim itu, tidak mudah menjadi majelis itu. Nah, persoalannya adalah majelis kita, majelis disiplin dengan hakim di pengadilan itu kan memang berbeda dalam proses baik apa jenjang pendidikannya, karirnya, dan dalam pelaksanaannya, pengawasannya beda sekali. Ya saya tidak bahas lebih lanjut ya.
Memicu adrenalin kalau membahas ini masih pagi. Cukup, teman-teman yang mau mendalami lebih jauh tentang disiplin drafting ini, kami ada kelas khusus ya, Special RCA Edition, Rules, Case, and Advocate ya. Mulai besok kita bahas tentang case ya, ada dua case yang ramai kan ya tentang disiplin ya. Case satu, case dua, tetapi sekali lagi kita tidak dalam konteks menilai ya. Saya juga membatasi diri. Saya kan tidak paham konteks, hanya memahami teks berdasarkan yang beredar itu saja. Tetapi poinnya bukan ke sana, bukan ke penilaian. Poinnya adalah bagaimana kita belajar membuat SOAP-nya ya, subjek, objektif, assessment dan plan. Ketika ada kasus seperti itu, entah kita mendampingi sejawat atau mungkin ada riak-riak yang mengarah sepertinya saya yang akan dipersoalkan. Ya, kurang lebih begitu. Besok malam jam setengah 7 waktu Indonesia Barat. Nanti cek di grup aja untuk informasi lanjut ya. Sekian, terima kasih Bapak Ibu sejawat sekalian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita masuk di dalam diskusi tanggapan. Saya stop share dulu bagi teman-teman yang memungkinkan untuk buka kamera on cam. Kita ambil gambar sebentar untuk dokumentasi kita. Ya, saya beri kesempatan untuk teman-teman yang bisa buka kameranya sebentar. Kita buka kamera dulu untuk dokumentasi sebelum kita masuk di dalam diskusi. Baik, ada dua slide. Tetap dibuka dulu sementara dengan senyum Sabtu pagi. Satu, dua. Satunya lagi. Sabtu pagi smile. Oke, terima kasih. Saya stop record. Kita masuk dalam diskusi yang tidak akan kita rekam.